negara. Ya, sebagai warga negara satu kewajiban bersaya. Tapi saya ingin katakan di Kementerian Perpajakan ini saya ingin katakan sebagai apa ya, regulatornya, saya sebagai operatornya tentunya ada selisih-selisih tentunya aturan-aturan itu sehingga ada kekeliruan-keliruan dari saya yang pajak pribadinya, yang seperti itu. Bukan artinya tentunya ada juga keterlupaan ya kan, karena pribadi itu kan, pribadi itu. Dan tentunya yang seperti saya katakan tadi, perbedaan pendapat itu pasti ada antara operator dengan regulatornya. Tentu Harlan, tapi itu kita akan lakukan. Itu akan kita lakukan juga, artinya di dalam perusahaan tentunya kan, di dalam perusahaan maupun pribadi saya. Nah, ini saya hadir di sini karena ada saya yang lalu mendapat undangan dari Menteri Keuangan, dinner malam bersama Presiden mengarahkan seperti itu. Saya bicara artinya semua orang sudah mendengar, teman-temannya juga sudah mendengar, tentunya banyak menanyakan saya juga. Nah, hari ini kemarin saya katakan Senin saya akan datang untuk menyetor harta pribadi saya dan lain-lainnya. Saya hari ini komit untuk diri saya sendiri, saya akan lakukan walaupun artinya karyawan saya kerja keras Sabtu Minggu, karena Pak Chandra sudah komit melihat berita-berita itu, hari Sabtu Minggu datang ke rumah saya untuk merealisasikan keinginan Pak Chandra hari ini berkumpul bersama teman-teman saya. Pak Chandra, boleh tahu nggak Pak, selain airlines ada bisnis lainnya juga yang dilaporkan Pak? Kalau saya sekarang ini pribadi, besok, insya Allah besok saya untuk melapor perusahaan, tapi ini pribadi badan. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, ada hasil deklarasi atau direpatriasi maksudnya gimana? Terus nanti kalau repatriasi nanti akan diinvestasikan kembali dalam apa? Kalau kita artinya yang tadi saya bicara itu artinya memang presiden kita yang katakan hari itu presiden akan pasang badan, Menteri Keuangan pun pasang badan, dan seluruh jajarannya tentunya Pak Dirjen beserta jajarannya juga pasang badan untuk masalah bagaimana caranya supaya uang dari luar itu bisa masuk ke Indonesia. Tentunya luar biasa ini saya katakan, pemerintah kita hanya memberi 4% di dunia ini, yang paling murah itu Indonesia. Kita tahu Amerika juga dulu mencantumkan 25%, ya kan, 25%. Yang paling berhasil ya dikatakan ya di Indonesia itu. Namun bukan itu maksud dan tujuan pemerintah kita, khususnya Bapak Presiden, berpikirnya bagaimana uang di dalam dan di luar negeri, tentunya di luar negeri itu bisa masuk untuk mengelola supaya negara kita ini dikelola oleh bangsa kita sendiri, untuk bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia sejahtera, ekonomi kita membaik, meningkat. Itu maksud dan tujuan Bapak Presiden. Bapak melakukan deklarasi atau repatriasi Pak? Saya dua-duanya, badan juga, yang badan ini ya, dua-duanya saya ikut. Pribadi. Berarti kata Bapak Pribadi ya, pribadi. Di pribadi, yang badannya besok kan berarti Pak? Yang perusahaannya ya besok. Besok kan. Nah, yang di pribadi itu ada yang dideklarasi atau direpatriasi? Ada dua-duanya juga, ada dua. Banyak yang deklarasi. Oh, itu artinya masih pribadi kita ya kan. Dari 100% yang di-report Pak, dari 100% yang di-report berapa harta luar negeri deklarasi, berapa yang di? Oh, saya artinya tidak menyiapkan untuk uang di luar negeri terlalu banyak, karena saya percaya saya cinta Indonesia. Iya, deklarasi ya. Kalau yang di repatriasi ada Pak, untuk itu apa Pak? Apakah
dideklarasi saja untuk kata Bapak yang di luar negeri, apakah dideklarasi saja atau direpatriasi? Kalau direpatriasi itu diinvestasikan untuk apa? Saya investasi lagi untuk beli pesawat gitu ya. Beli pesawat ya Pak ya? Untuk berarti untuk Investasi modal lagi ya, modal kerja lagi ya kan. Gimana tuh ya? Bisa disebutin nggak sih Pak persentase misalkan harta Bapak yang direpatriasi berapa persen dari seluruh aset itu? Ya saya bilang tadi, saya tidak menyimpan uang banyak-banyak di luar negeri hanya untuk persiapan anak saya sekolah saja. Tapi itu pun saya akan bawa pulang. Bagaimana yang Presiden tidak mengatakan, Direktorat Pajak tidak mengatakan berapa banyak uang yang kita bawa pulang, tapi ikut serta kita itu yang diharapkan oleh negara kita yang kita cintai ini. Kalau deklarasi luar negeri ada Pak? Gimana? Deklarasi luar negeri. Ada. Oh ada juga. Berarti repatriasi sama deklarasi. Iya. Gimana? Pak, ini kan kalau dari banyak yang bisa bilang bahwa ini harus ikut untuk prestasi karena ada. Tapi kalau dari segi benefit untuk bisnis dari pengusaha sendiri, ini mendukung nggak sih Pak dari pengusaha mereka untuk perkembangan bisnis mereka ke depannya dengan mengikuti tax amnesty? Saya katakan luar biasa artinya pemerintah mendukung pengusaha dengan adanya tax amnesty ini. Saya rasa artinya apa yang ditargetkan pemerintah tidak muluk-muluk, artinya 165 itu, tapi bukan angka itu kembali, saya katakan artinya bukan angka itu kembali, tapi bagaimana artinya uang itu bisa masuk ke Indonesia sehingga perekonomian Indonesia kita gerakkan oleh bangsa kita sendiri. Luar biasa, saya katakan, luar biasa bisa membantu pengusahanya. Benefit buat pengusahanya lebih angka atau lebih apa? Ya semuanya saya menilai ya kan bonafitnya kan, karena uang itu udah masuk ke Indonesia, bisa dikelolakan oleh pengusahanya dan bisa membuka lapangan kerja lebih besar dan besar lagi. Selain Bapak kira-kira yang Bapak kenal untuk ada lagi nggak supaya pengen ikut? Ya, semua kita kemarin hari Jumat malam kita ada pertemuan di salah satu pengusaha di Menteng dan kita bicara ini dan mereka artinya antusias untuk mengikuti tax amnesty ini. Iya. Pak, tadi Bapak bilang ada harta di luar negeri yang dideklarasikan saja, itu berarti dalam bentuk fixed asset. Harta yang di luar negeri yang dideklarasikan itu dalam bentuk fixed asset. Kita ada kita deposito, ada juga aset, ya kan? Yang aset artinya yang seperti saya katakan tadi, mungkin persiapan hanya untuk anak saya sekolah, asetnya misalnya kan, seperti rumah lah misalnya kan. Tapi semua itu kita laporkan supaya itu bisa menghasilkan untuk negara kita ini. Tadi bisa dielaborasi lagi yang Menteng, pertemuan di Menteng itu mungkin berapa pengusaha dan komisinya seperti apa gitu? Banyaknya saya nggak hitung artinya, tapi komitmen mereka memanggil saya setelah melihat berita-berita itu, menanyakan saya artinya menurut saya bagaimana. Saya katakan bagi pengusaha khususnya kalau tidak mengikuti tax amnesty ini ya, sangat sayang artinya, sangat sayang. Jadi mereka berantusias juga dan ada beberapa memang kendala ya kan, ada beberapa kendala memang ya kan, seperti masalah kita mau setor itu mau ambil uang kontan untuk nyetornya itu satu kendala artinya. Tapi mereka akan berusaha. Mau ngambil uang banyak untuk nyetor itu, pengusaha itu kadang-kadang nggak ada juga uang kontannya kan, semua udah aset semua ya kan untuk disetorkan itu. Nah untuk sebagian pengusaha ada ratusan perusahaan ya kan, ada ratusan perusahaan untuk mengumpulkan datanya itu kan ada satu kesulitan juga. Tapi itu komitmen mereka bukan satu alasan, dan pemerintah sudah menyetujui melalui Pak Presiden kita artinya bahwa semua aturannya kita masukkan dulu ya kan, semua uangnya kita setorkan dulu, nanti
yang kekurangan surat menyuratnya bisa kita laporkan per 31 Desember untuk pengusaha namanya, kan kita nggak salahkan pengusaha untuk mengubah yang 2% tadi. Tapi semua aturannya itu berjalan, tapi surat menyuratnya per tanggal 31 Desember 2016 nanti bisa, kata Presiden, seperti itu. Pak, bagi umumnya wajib pajak kan untuk mempublikasikan ikut sertaannya di teks amnesti kan tidak mudah Pak ya, dan itu wajar kalau tidak mudah. Nah, pada Bapak dalam hal ini kan mempublikasikan, mungkin bisa dia disampaikan. Ya, saya melihatnya sangat mudah, bukan tidak mudah, sangat mudah untuk mengikuti teks amnesti ini. Nggak mempublikasikannya Pak? Kan? Mempublikasikannya. Ikut sertaannya kan nggak semua orang. Oh ya, tidak semua orang mau seperti itu ya kan. Tapi saya artinya sebagai masyarakat Indonesia tentunya saya ingin mengajak saudara-saudara saya yang sebagai pengusaha dan masyarakatnya yang selama ini belum mengenal pajak, tentunya ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena kita makan di Indonesia, kita tidur di Indonesia, kita lahir di Indonesia. Kalau saya mau mati juga di Indonesia. Nah, kan seperti itu. Ya, terima kasih. Kenapa baru sekarang? Mungkin apakah kemarin itu ada kendala di administrasi sehingga butuh waktu lama, ada keraguan atau apa? Oh tidak. Justru itu kita mempersiapkan data-data itu, ya kan? Bukan semudah seperti itu. Ada hal-hal yang mesti kita persiapkan. Tapi yang sudah kita komit, yang saya katakan di berita-berita waktu kita dinner bersama Presiden itu mengatakan bahwa saya hari Senin ini menjalankan apa yang saya ingin komitkan. Hari ini saya ketemu saudara-saudara saya yang terkasih di dalam Tuhan. Teman-teman pengusaha dalam minggu ini akan terus Pak ya? Teman pengusaha yang lain minggu ini akan ikut? Oh, ikut semua sampai tanggal bulan Maret 2017. Baik, terima kasih. Teman-teman akan ada lagi preskon oleh Bapak Dirjen Pajak, Polstek. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mas Chandra. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang penting sehat, doakan sehat ya. Pemirsa, berdasarkan data statistik dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, jumlah komposisi harta yang telah direpatriasi dan dideklarasi hingga Senin siang telah mencapai 1.838 triliun rupiah. Sementara untuk uang tebusan mencapai 43,9 triliun rupiah. Untuk total komposisi harta sebesar 1.838 triliun rupiah berasal dari deklarasi dalam negeri sebesar 1.252 triliun rupiah. Deklarasi luar negeri 491 triliun rupiah dan repatriasi sebesar 94,3 triliun rupiah. Sementara untuk jumlah uang tebusan sebesar 43,7 triliun rupiah berasal dari Badan UMKM 54,8 miliar rupiah, Badan non UMKM sebesar 4,05 triliun rupiah, orang pribadi non UMKM 38,1 triliun rupiah dan orang pribadi UMKM 1,5 triliun rupiah. Kadin Indonesia memperkirakan dana tebusan teks amnesti menembus angka 60 triliun rupiah pada akhir September 2016. Besok, seluruh anggota Kadin dari pusat hingga daerah akan serentak mendeklarasikan kekayaan dan membayar tebusan. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Ruslani menyatakan partisipasi masyarakat khususnya pengusaha semakin tinggi untuk mengikuti program teks amnesti
menjelang akhir September 2016. Menurut Rosan, tingginya animo pengusaha antara lain didorong kelonggaran yang diberikan pemerintah berupa perpanjangan waktu penyelesaian administrasi program teks amnesti periode pertama. Rosan juga mengatakan kalangan dunia usaha menilai program amnesti pajak akan memberikan banyak manfaat. Karena itu, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan serentak mengikuti program amnesti pajak pada 27 September mendatang. Rosan menilai dana repatriasi amnesti pajak sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Kadin sebenarnya kita sudah memberikan edaran untuk baik anggota Kadin yang di Jakarta maupun di seluruh daerah untuk ikut teks amnesti ini, dan insya Allah kita bersama-sama akan melakukannya pada tanggal 27. Pelaku usaha menyambut positif langkah pemerintah yang melonggarkan proses administrasi teks amnesti periode pertama. Pelonggaran tersebut bisa menjadi solusi pendeknya waktu pelaksanaan periode pertama amnesti. Maksud kami adalah teks amnesti. Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Joni Darmawan mengatakan pelonggaran tersebut wajar karena waktu pelaksanaan tahap pertama teks amnesti sangat pendek. Selain itu, periode pertama masih terkendala minimnya sosialisasi serta penerbitan aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak. Menurut Joni, sejak awal Kadin sudah memperkirakan bahwa periode pertama tidak akan sepenuhnya dijalankan 3 bulan. 16 ya. Karena udah tua matung kita. Tapi tumbuh 4%, 5% kita nggak cukup. Salah tahun 2000-an atau 2009. Ini tidak salah yang ininya dong. Karena you pakai 1,5 bulan kok. Kita nggak jelas apa itu teks amnesti, perdebatan politik lah segala macam, binatangnya apa juga kita nggak tahu. Baru keluar PMK-nya kan di-adjust terus. Jadi waktu kita ngomong tuh rakor, kita ngomong, saya bilang ya, tolong deh, bukan masalah kita minta 3 bulan, kasihlah emang 3 bulan yang benar-benar 3 bulan bersih gitu kan. Ini kan bukan 3 bulan bersih, 3 bulan kotor, dipotong 1,5 bulan, sebulan yang nggak tahu, sebulan setengah lagi sosialisasi, masa sisanya 1 bulan. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda.